Di Kota Bandung sudah 100 hotel lebih tutup, Pak Eko. Tutup sementara. Saat ini, apakah perlindungan itu diberhentikan sementara? Ini BP Jam Sostek itu Ya. ada dua cara. Oke. Pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pekerja. Nah, sesuai dengan kondisi saat ini yaitu wabah virus COVID-19, tentunya banyak terjadi polemik di masyarakat khususnya di bidang usaha perhotelan. Malam ini kita akan menelpon yaitu Ketua HRMA se-Jawa Barat, Bapak Eko. Nah, coba kita telepon berikut ini. Oke, malam ini kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom yaitu Ketua HRMA se-Jawa Barat yaitu Bapak Eko Susanto. Oke, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Yes, Pak Eko. Ya, Ya, Pak Eko ini adalah Ketua HRMA se-Jawa Barat, betul nggak? betul sekali. Oke, HRMA itu apa sih Pak Eko? HRMA itu Hotel Human Resource Manager Association, Artinya? sebuah asosiasi para HRD hotel se-Jawa Barat. Oh, jadi perkumpulan kayak semacam organisasi sekumpulan HRD se-Jawa Barat? Ya, tapi HRD-nya HRD khusus hotel saja. Oke, jadi yang membidangi bidang hotel ya, perhotelan ya? Betul sekali. Oke, sebelumnya mohon maaf nih Pak Eko, saya malam-malam nelpon Pak Eko, di samping silaturahmi juga saya ingin berbagi cerita nih sama Pak Eko. Oke. Ya, Pak Eko lagi sibuk apa nih sekarang? Masih masuk kerja atau gimana? Nah, kebetulan saya sudah nggak kerja lagi. Kenapa? Karena kenapa? dengan kondisi sekarang ini tingkat hunian hotel tidak ada, kosong. Oke. Sedangkan untuk membiayai operasional hotel itu cukup tinggi. Ya? Sehingga dengan tidak adanya tamu, kita memilih untuk tutup sementara dulu. Oke, lebih spesifik saya tanya, nggak apa-apa disebut aja Pak Eko kerja sebagai ketua asosiasi juga, tapi kerja di hotel juga, betul? Betul sekali, saya kerja juga di hotel. Di hotel mana Pak? Disebut aja nggak apa-apa. Saya di Hotel Aston Pas. Aston Pasteur. Kondisi saat ini seperti apa Pak? Boleh diceritakan nggak Pak dengan kondisi ada wabah ini, bagaimana nih Aston Pasteur menghadapi ini? Oke. Dengan kondisi sekarang ini sangat ini ya, bisa bilang sangat tidak baik dalam segi dunia perhotelan ya. Ya. Kenapa? Karena sejak Maret 2020 itu kami sudah bukan nggak lagi ya, susah mendapatkan tamu lagi. Oke, bisa dikatakan pengunjungnya sudah sangat drastis berkurang gitu ya? Betul. Setiap malam itu mungkin hanya 5-3 kamar. Sedangkan dengan adanya maklumat dari Kapolri tidak boleh adanya perkumpulan apapun, sehingga untuk meeting pun udah nggak ada, wedding sudah di cancel, meeting di cancel. Nah, sedangkan namanya hotel buka, ya pasti kita butuh biaya operasional. Betul. Biaya yang terbesar untuk mengolah hotel itu biasanya di POMEK. POMEK itu elektronikal, ya, bayar listrik dan lain-lain. Contohnya apa? Ya, untuk bayar listrik lah, bayar listrik. Operasional internal gitu ya? Iya, betul. Itu udah bayar kedua adalah PTEB. PTEB itu menggaji karyawan. Oke. Nah, karena tidak ada pemasukan, tidak ada pendapatan, rata-rata hotel di Jawa Barat, ya, khususnya di Kota Bandung, itu lebih memilih untuk tutup sementara. Bukan tutup, tapi tutup sementara. Oke. Bisa dikatakan ibaratnya itu bukan bubar, bukan violet, tapi sementara diliburkan gitu ya, betul nggak? Betul, ditutup sementara, bukan violet. Iya. Betul. Oke. Nah, bicara tutup sementara Pak Eko, tentunya kan ada hak-hak karyawan yang maksudnya tuh mungkin contoh misalkan gaji. Apakah kalau misalkan tutup atau tutup sementara ini karyawan dari hotel ini yang anyway misalkan Aston ini masih tetap dibayar atau enggak? Gini, kita bicaranya dalam arti luas ya, tidak hanya Aston ya. Karena kebetulan saya adalah ketua asosiasi HRD Hotel se-Jawa Barat. Oke.
sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja, ya, perusahaan bisa mengambil sebuah keputusan melalui jalur bipartit. Ya, ada kesepakatan dari pihak manajemen dengan karyawan. Nah, akhirnya rata-rata hotel menerapkan ada 2 penerapan. Pertama adalah mereka menerapkan dengan adanya unpaid leave atau cuti yang tidak dibayarkan. Ya, mereka akan melakukan bipartit dengan cara mengurangi gajinya. Kenapa? Karena memang betul-betul nggak ada pendapatan gimana kita mau bayar gaji karyawan. Nah, gitu. Berarti bisa saya simpulkan ada kebijakan, 2 kebijakan yang diambil oleh perkumpulan dari Hotel Jawa Barat. Yang pertama, gaji tetap dibayar tapi proporsional yang diterima, atau emang full dirumahkan, atau gimana, Pak? Ya, betul. Jadi kalau full dirumahkan itu ada 2 lagi alternatif. Betul-betul tidak dibayarkan gajinya, atau hanya dibayarkan melalui persentase. Contoh gimana? Contohnya? Contoh gini. Ketika hotel tutup sementara, karyawan dirumahkan. Bisa jadi dirumahkan itu mereka betul-betul tidak digaji sama sekali. Sama sekali nggak digaji? Ya. Atau yang kedua, mereka digaji dengan persentase. Bisa jadinya anggaplah mereka dirumahkan full, tapi mereka digaji umpamanya contohnya 50% atau 25%. Tapi ingat, semua kesepakatan itu pasti ada namanya bipartit, kesepakatan bersama. Sehingga kesepakatan itu ditulis dalam bentuk surat kesepakatan bersama. Dan itu diperbolehkan sebenarnya. Itu sesuai merujuk kepada aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja atau dasarnya itu? Ya, Kementerian Tenaga Kerja. Ada di Kementerian Tenaga. Asal ada kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak itu siapa? Yaitu satu manajemen, kedua adalah karyawan. Berarti boleh dikatakan bipartit di perhotelan se-Jawa Barat itu sudah berjalan dengan baik ya, Pak Eko ya? Sampai detik ini semua berjalan dengan baik. Semua berjalan dengan damai antara karyawan dengan manajemen, sama-sama saling pengertian. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini adalah tingkatnya sudah skala nasional, bukan hanya skala daerah. Betul. Dan namanya hotel tutup itu nggak aja satu. Untuk di Kota Bandung aja itu sudah ada 100 hotel lebih. Di Kota Bandung sudah 100 hotel lebih tutup, Pak Eko. Tutup sementara. Ya, tutup sementara ya. Sementara. Mereka tidak terima tamu. Tutup sementara gitu. Tutup sementara ya? Ya, dan tutup sementara itu tanpa batas. Artinya kita nggak tahu sampai kapan. Kenapa? Karena kan pandemi COVID-19 ini kita nggak bisa memperkirakan sampai kapan. Nah, mungkin ada beberapa hotel yang mereka tetap di bulan Maret, tapi tidak diberitahu, tapi sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Mungkin dia akan buka lagi ketika pemerintah menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah aman, membaik, gitu ya, sudah aman, gitu ya. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong masalah usaha nih, tentunya juga ada perlindungan ya, Pak Eko ya. Yang kita sebut misalkan perlindungan jaminan sosialnya, betul ya. Misalkan selama mereka beroperasi, selama mereka menerima upah atau gaji, mereka didaftarkan program jaminan sosial ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Nah, saat ini apakah perlindungan itu diberhentikan sementara atau seperti apa perlakuannya, Pak Eko? Untuk pelindungan jaminan sosial yang dalam arti ini BP Jam Sostek itu ada 2 cara. Pertama adalah kita sepakati dengan karyawan yang kita daftarkan, yang kita beritahu kepada BP Jam Sostek adalah upah yang sesungguhnya yang dia terima. Real artinya upah. Kalau memang real upah walaupun di bawah OMK. Contoh misalkan gimana? Gitu ya. Contoh biasanya kita kasih OMK. Tiba-tiba karena dia ada pemotongan gaji karena dirumahkan, dia hanya dapat 50%. Maka yang kita daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan jadi 50%. Tapi kita harus dikirim surat dulu ke BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan surat surat perjanjian bersamanya. Gitu, bahwa itulah real upah yang dia terima. Kedua, bagi hotel ada beberapa hotel yang menerapkan mungkin dia putus total. Kenapa dia putus total? Karena memang
karyawannya mengundurkan diri. Oke. Ya, dengan kondisi mengundurkan diri ini. Oke. Tapi kan sistem BP Jam Sostek kan nggak bisa dong diputus total kalau dia tidak pilot ya. Ya, betul. Karena rata-rata karyawan yang dirumahkan dia nggak dibayarkan, mungkin dia sistemnya adalah karyawan itu mengundurkan diri, otomatis dia putus total. Oke, yang berarti ketiga sebenarnya ada lagi. Oke, yang ketiga apa alternatifnya? Yang ketiga ternyata mungkin pengusahanya punya kebijakan terbaik. Oke, apa tuh? Kebijakan terbaik gimana? Dibayarkan full sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ingat, itu biasanya dari kantong pribadi pengusaha, bukan dari kantong pribadi hotel-hotel ya. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa kalau kebijakan ketiga itu tidak general ya, tapi itu lebih ke karakter dan kondisi hotel tersebut ya. Nggak bisa kita samakan semuanya ya. Tapi rata-rata alternatif mana yang diambil saat ini, Pak Eko? Oke, saya bilang alternatif 1 dan 2. Ya. Yang pertama bilang upah yang didaftarkan adalah real upah yang real upahnya. Ya. Kedua betul-betul dia putus tapi karena memang karyawannya mengundurkan diri. Oke. Berarti sudah saya ambil kesimpulannya bahwa dengan kondisi wabah COVID-19 ini bahwa dunia perhotelan itu bisa dikatakan penurunan omset atau pengunjung ya Pak Eko ya? Sangat betul. Ya. Terus yang kedua, dengan adanya kondisi itu otomatis cash flow dari hotel tersebut terganggu ya Pak Eko. Betul nggak Pak Eko? Ya, betul sekali. Karena benar-benar nggak ada dapat. Ya, betul. Akhirnya akibatnya apa? Impactnya apa? Ya, akhirnya kemampuan perusahaan untuk membayarkan iuran, let's say itu mungkin jaminan sosial ataupun biaya operasional dan biaya lainnya itu menjadi terganggu gara-gara adanya wabah ini ya. Betul sekali. Luar biasa Pak Eko. Pencerahannya begitu luar biasa nih Pak Eko ini. Sangat-sangat mendalami sekali materinya, sangat memahami lagi kondisinya. Terakhir nih Pak Eko, terkait masalah kebijakan ini. Terus akhirnya tiba-tiba karyawan memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, kalau misalkan mereka memutuskan mengundurkan diri dan perusahaan mengeluarkan kepesertaannya di let's say BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Nah, kalau misalkan mereka ingin mendaftarkan secara pribadi itu bisa nggak Pak Eko? Oh, bisa. Jadi gini, jadi beberapa rekan-rekan, mereka ketika mereka mengundurkan diri, dan mereka lepas dari keanggotaannya sebagai penerima upah, mereka daftar menjadi bukan penerima upah. Oke. Kenapa? Karena pada saat mereka dirumahkan, mungkin mereka mencari penghasilan sendiri. Contoh, ada yang berdagang, tukang ojek, dagang itu nggak serta-merta buka toko, bisa juga online gitu. Betul. Jadi kalau misalkan mereka keluar dari hotel, ternyata punya usaha mandiri ya sebutnya ya, usaha mandiri itu dia bisa melanjutkan kepesertaannya ke program bukan penerima upah gitu ya Pak Eko ya? Betul sekali. Iurannya berapa Pak Eko? Kalau BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori upah, dia dimulai dari minimal 16.800 per bulan. 16 untuk jaminan kecelakaan kerja dengan jaminan kematian. Kalau dia dengan menambah satu lagi jaminan hari tua, maka dia membayar 36.800. Itu plus dengan hari tua. Betul. Misalkan ada tenaga kerja bukan penerima upah, ikut program ikut program mandiri dengan 16.800 ya. Contoh misalkan dia pedagang. Di saat wabah ini dia masih tetap berdagang di rumah, misalkan ya. Nah, tiba-tiba di saat di rumah itu orang tersebut mengalami resiko meninggal dunia karena sakit. Apabila dinyatakan meninggal dunia karena sakit, katakanlah itu karena COVID-19, itu tetap mendapatkan perlindungan jaminan sosial kematian itu yang totalnya 42 juta Pak Eko. Wah, luar biasa kalau gitu. Ini sangat bagus pelindungan ini. Iya, sangat bagus. Karena beberapa sangat bagus. Jadi ini sangat bagus karena kita nggak pingin ya. Kadang-kadang kejadian ini kan kejadian kategori bencana skala nasional ya, non alam ya. Kalau ini tercover ya sangat bagus, luar biasa bagus sekali gitu. Betul.
Betul. Tapi yang perlu diingat juga, jangan mendaftarkan sekali-sekali mendaftarkan orang yang lagi sakit atau orang yang tidak bekerja. Nah, betul nggak? Setuju nggak Pak Eko? Itu pernah dengar nggak? Setuju. Ya. Setuju. Jadi yang didaftarkan jangan itu sampai, iya, jangan sampai yang mereka sudah keluar dari hotel, terus mereka nganggur di rumah aja, hanya tidur makan gitu ya. Itu nggak boleh didaftarkan ya. Iya. Iya. Oke, Pak Eko, terakhir nih Pak Eko, ada harapan untuk kita semua pekerja nih Pak Eko. Oke, harapan saya pertama dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, adanya program bantuan dari pemerintah, baik dari bantuan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, atau dari dana-dana sosial lainnya. Kenapa? Karena karyawan yang dirumahkan ini mereka butuh sekali pendapatan. Betul. Nah, ya, dengan adanya program pemerintah ini luar biasa kalau memang ada. Yang kedua adalah semoga wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya. Kalau bisa jangan sampai lebaran lah ya. Nanti kita lebaran nggak bisa kumpul-kumpul soalnya. Betul. Ya, makanya saya berharap ini badai seperti kata Pak Eko, badai cepat berlalu dan mudah-mudahan kembali normal. Dan saya harap juga untuk asosiasi HRMA di bawah naungannya Pak Eko, mohon disampaikan juga, diedukasi juga. Saya sangat-sangat tertarik dan sangat-sangat salut tadi, alternatifnya luar biasa. Walaupun kondisi seperti ini, tapi juga ada alternatif-alternatif yang terbaik yang diambil oleh HRMA gitu Pak Eko. Amin. Ya, terima kasih Pak Eko, waktunya sangat luar biasa. Ini sangat-sangat inspiratif sekali dan juga sangat mencerahkan buat saya dan juga buat para pekerja. Dan nanti juga akan saya tayangkan ini di YouTube channel saya. Nanti saya akan kirimkan ke Pak Eko seperti apa hasilnya. Sebelum saya publish nanti mohon di review seperti apa ya. Oke. Terima kasih. Pak Eko, sehat selalu beserta keluarga. Amin. Ya, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan nggak terlalu lama lah kita di rumah ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Siap Pak Eko. Amin. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Jadi banyak hal informasi baru yang kita dapatkan dengan kondisi COVID-19 ini, dengan wabah ini. Apalagi dari narasumber kita yang luar biasa tadi adalah Ketua dari HRMA Provinsi Jawa Barat. Ini sangat-sangat inspiratif sekali dan juga sangat memberikan solusi sekali. Anyway, jadi buat kalian yang di rumah, tetap di rumah aja dan mari kita berdoa bersama semoga badai ini cepat berlalu. Stay tune terus di Subhadi Production, pakai S. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Until next video.